Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Kurang keras ya kalau di sini. Kurang keras ya. Saya naikin. Ada mikrofonan enggak yang pegangan? Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa belajar bersama dan belajar di waktu subuh insya Allah secara umum semoga bisa menghasilkan ilmu yang lebih maksimal dan pemahaman yang lebih baik, karena seusai kita istirahat kemudian kita sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan dengan kajian. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Takmir Masjid An-Nur Metro, ini Metro Selatan ya? Oh, Metro Pusat, yang telah memberikan kesempatan bagi kita dan fasilitas untuk belajar bersama. Tema kajian kita sebagaimana yang disampaikan dalam pengumuman, kita akan belajar tentang bagaimana cara menjadi juragan dunia dan akhirat. Berarti sebelumnya saya tanya dulu, di sini yang juragan dunia angkat tangan. Yang juragan, yang bukan karyawan, yang bos. Pengusaha. Ada pengusaha di sini? Semuanya karyawan. Petani ada? Oh, Masya Allah, barakallahu fiik. Tayyib. Bagaimana agar kita bisa menjadi juragan dunia dan akhirat? Mungkin yang dimaksud oleh panitia adalah bagaimana agar harta, fasilitas dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa mendatangkan kebahagiaan baik ketika di dunia maupun di akhirat. Sebab ada sebagian orang yang dia punya harta, namun justru hartanya menjadi sumber fitnah baginya. Sehingga bahkan dia tidak bahagia dengan hartanya. Bukan seperti ini yang kita inginkan. Sebab kita berjuang dalam hidup ini, tentu saja tujuan besarnya adalah agar bisa mendapatkan kebahagiaan. Maka insya Allah yang akan kita bahas, bagaimana agar harta yang kita punya, dunia yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan kebahagiaan. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang perlu kita sadari bahwa sebenarnya kunci kebahagiaan itu sangat sederhana. Disebut sebagai kunci yang sederhana karena Nabi SAW sebagai manusia terbaik. Beliau adalah orang yang paling bahagia. Meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan harta sebagai kekayaan terbesar bagi beliau. Kekayaan seorang nabi yang terbesar adalah khazanah ilmiah, ilmu yang beliau sampaikan kepada umatnya. Karena itu beliau tidak meninggalkan warisan berupa harta, namun beliau meninggalkan warisan berupa ilmu. Dan itu berlaku untuk seluruh nabi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma." Sesungguhnya para nabi tidak meninggalkan warisan dalam bentuk dirham maupun dinar, namun mereka meninggalkan warisan dalam bentuk ilmu. Sehingga sumber kebahagiaan nabi adalah ketika beliau mendapatkan wahyu yang baru. Maka harapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sering didatangi oleh Jibril. Keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin agar sering didatangi oleh Jibril. Karena kalau beliau ketemu Jibril, dapat ilmu yang baru, dapat wahyu yang baru, itu sumber ketenangan dan ketentraman bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah pada waktu terjadi zaman fatrah wahyu di mana Jibril lama sekali nggak datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kesedihan. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat apa? Ad-Duha. Allah turunkan surat Ad-Duha. Di surat Ad-Duha Allah katakan setelah bersumpah, "Wad-duha wal-laili idza saja." Allah berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Rabbmu tidak akan meninggalkanmu dan tidak membencimu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada nabinya bahwa Allah tidak membenci nabinya dan tidak akan meninggalkan nabinya. Karena dalam waktu yang lama Jibril tidak datang. Sampai orang-orang musyrikin berkomentar, "Inna Muhammadan qad taraka syaitanuhu." Muhammad telah ditinggalkan oleh setannya. Mereka menyebut bahwa makhluk yang datang kepada Muhammad adalah setannya Muhammad. Maha suci Allah dari perkataan orang musyrik semacam ini. Sehingga ketika wahyu itu datang setelah kurun waktu yang lama tidak datang, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Allah tidak akan meninggalkanmu, Rabbmu tidak akan meninggalkanmu dan tidak membencimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki agar Jibril datang setiap hari sehingga ketika beliau punya masalah bisa langsung ditanyakan, ketika beliau punya kasus bisa langsung disampaikan. Namun Jibril tidak bisa datang kecuali atas perintah dari Allah. Sehingga kalau tidak ada perintah dari Allah, maka Jibril tidak akan bisa turun sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di surat Maryam, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Wahai Muhammad, kami tidak bisa turun kecuali atas perintah dari Rabbmu. Sehingga Jibril tidak bisa turun atas kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Jibril turun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau ketika ketemu Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menyampaikan masalah yang beliau hadapi. Ketika beliau bertemu dengan Jibril, beliau mendapatkan ilmu yang baru. Ketika beliau bertemu dengan Jibril, ada wahyu yang baru. Dan itu sumber ketenangan terbesar yang dimiliki oleh seorang nabi. Dengan adanya ilmu yang baru dan wahyu yang baru. Karena itulah manusia yang dekat dengan amal saleh, yang dekat dengan ibadah, sumber ketenangannya tidak diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada urusan dunia. Namun sumber ketenangannya diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di ilmu yang dia pelajari. Sehingga para ulama sepakat di kalangan 4 madhab, amal yang paling afdal setelah amal wajib adalah belajar ilmu agama. Sebab amal inilah amalnya para ulama. Belajar ilmu agama adalah amalnya para ulama. Para ulama dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad. Sehingga Allah Subhanahu wa taala arahkan, jangan seluruh masyarakat itu semuanya keluar untuk jihad. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Tinggalkan sebagian orang di masing-masing masyarakat, ada sekelompok orang yang dia tidak ikut untuk berperang. Tidak ikut berjihad. Tujuannya apa? Liyatafaqahu fid din, agar mereka bisa fokus belajar agama, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim.
Dengan ilmu itu mereka bisa memberikan peringatan bagi masyarakatnya kalau mereka pulang. Maka tidak ada uzur untuk meninggalkan belajar ilmu agama selain jihad. Sehingga kalau ada orang yang ditanya, kenapa kau enggak ngaji? Jawabannya seharusnya, saya sedang jihad. Gitu ya. Kenapa enggak ngaji? Kerja. Boleh enggak? Masih diterima. Tapi kalau enggak ngaji kok nganggur, enggak ada kegiatan yang produktif, kemudian dia tinggalkan kegiatan kajian, ini tentu orang yang tercela, tidak bisa mengatur waktunya dengan benar. Baik. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat sumber ketenangan itulah yang menjadi kata kunci kebahagiaan bagi hamba, sehingga siapa yang memilikinya dan dia memiliki fasilitas dunia, maka orang semacam ini mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah. Ini meja TPA kan? Bukan, enggak dipakai. Oh, saya disuruh begini. Apa? Baik. Ini saya pegang aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad aflaha man ruziqa kafafan, qad aflaha man aslama, wa ruziqa kafafan, wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh bahagia orang yang masuk Islam. Sungguh bahagia orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, dan dia diberi oleh Allah rizki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah jadikan dia orang yang qanaah terhadap harta yang Allah berikan kepadanya. Hadis ini insya Allah yang akan menjadi fokus pembahasan kita. Dan itulah hakikat juragan dunia dan akhirat. Orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan 3 nikmat. Yang pertama nikmat hidayah, yang kedua nikmat harta, dan yang ketiga nikmat batin bisa menjadi orang yang qanaah. Itulah hakikat dari juragan dunia dan akhirat. Tayyib. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nikmat yang diberikan oleh Allah yang bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi hamba adalah nikmat hidayah. Seorang hamba yang diberi hidayah oleh Allah menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, suasana batinnya akan tentu sangat berbeda dengan mereka yang tidak memiliki hidayah Islam dan iman. Karena hanya mukmin, orang yang hatinya bisa mengendalikan dirinya untuk berada di suasana yang tepat saat dia menghadapi apapun ketika hidup di dunia. Karena itu sampai Nabi SAW terheran dengan orang mukmin. Kenapa beliau terheran? Dimanapun posisi orang mukmin dalam keadaan apapun, dia bisa melakukan keadaan yang tepat dan benar. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amri kulli mu'minin, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengherankan urusan orang mukmin. Urusan orang mukmin itu semuanya baik. Sehingga berada di tempat manapun dia selalu mendapatkan kebaikan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan 2 contoh. Fa in asabathu sarra'u syakara fakana khairallah. Orang mukmin itu kalau mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan nikmat, dia bisa bersyukur. Fakana khairallah, dan itu kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairallah. Dan ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dan itu sumber kebaikan baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sifat seperti ini, walaisa dzalika li ahadin illa li mu'minin. Dan sifat seperti ini tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh hamba yang beriman. Pandai menempatkan diri. Karena isi kehidupan ini kan cuma 2, Pak. Kalau enggak kenikmatan, musibah. Sehingga orang dalam menjalani hidup yang isinya hanya 2 ini, isinya nikmat dan musibah, bagi siapa yang pandai menempatkan dirinya dalam 2 keadaan ini, maka dia akan bisa mendapatkan kebahagiaan.
Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin, oleh orang muslim. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu bagi para sahabat, memilih antara sabar dan syukur itu sampai bisa mereka rasakan. Maksudnya begini. Orang itu kan kadang bisa mengenali ya, ibadah apa yang paling cocok bagi dirinya. Kalau seorang muslim, dia beribadah kepada Allah, dia itu bisa mengenali ibadah apa yang cocok bagi dirinya. Ada di antara kita yang lebih senang sholat daripada puasa. Ada yang lebih senang membaca Quran daripada daripada sholat. Ada yang lebih senang sedekah daripada ikut kajian. Sehingga kalau ada acara kajian, keluar snacknya, keluar donasinya, tapi orangnya nggak hadir. Dia senang dengan aktivitas sosial. Ada yang senang di bagian A, senang di bagian B, senang di bagian C. Idealnya masing-masing kita bisa mengenali apa ibadah yang paling cocok untuk kita. Karena kita sudah beribadah kepada Allah selama puluhan tahun, selama belasan tahun, seharusnya kita sudah bisa mengenali apa ibadah yang paling cocok bagi diri kita. Dan para sahabat, ibadahnya itu beraneka ragam. Ada di antara sahabat yang unggul dalam ibadah puasa. Contohnya siapa? Abdullah bin Amr ibn As. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau punya kebiasaan puasa setiap hari. Tidak ada yang bolong kecuali ketika Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Tanya kepada Nabi SAW, ingin puasa setiap hari. Nabi SAW melarangnya dan beliau mengatakan, La shama liman shamat dahr. Tidak ada nilai puasa bagi orang yang puasa setiap hari. Lalu Abdullah diarahkan oleh Nabi SAW untuk puasa 3 hari setiap bulan. Tapi beliau minta tambah ya Rasulullah. Kalau begitu berpuasalah setiap bulan haram. Setiap bulan haram berarti mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Namun Abdullah ingin tambah. Lalu diberi oleh Nabi SAW amalan berupa puasa Daud. Dan beliau mengatakan, La tazid ala hadha. Jangan lagi kau tambahkan puasa sunnah setelah ini. Sehingga siapa yang sudah punya amalan puasa Daud, tidak boleh ditambahi dengan amal puasa yang lainnya. Karena itu sudah puncak. Ibnu Qayyim mengatakan, apabila puasa Daud, Ibnu Hazm mengatakan apabila puasa Daud adalah puasa yang terbaik, maka nambahi itu bukan semakin memperbaiki, tapi justru semakin menurunkan kualitasnya. Sehingga bagi mereka yang sudah punya rutinitas puasa Daud, tidak boleh ditambahkan dengan puasa sunnah yang lain, meskipun puasa Daudnya bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah. Pas 8 Dzulhijjah puasa. Besok 9 Dzulhijjah. Hari apa? Hari apa? Arafah. Tapi besok 9 Dzulhijjah bertepatan pas tidak puasa. Berarti dia tidak puasa selama 5 hari jadinya. 9, 10, dan 3 hari tasyrik. Boleh nggak Pak di tanggal 9 saya tak puasa? Kok kayaknya sayang? Karena puasa saya jatuh tepat tanggal 8. Tidak boleh. Karena posisi Anda saat ini sedang berada di kondisi puasa Daud, maka jangan ditambahkan dengan puasa sunnah yang lain. Sama halnya ketika Anda berpuasa Daud, tepat puasanya jatuh di tanggal 9 Muharram. Hari Asyurahnya bolong jadinya. Terus gimana kalau kayak gitu? Ya sudah, ikuti saja ritme puasa Daud yang kamu lakukan, meskipun di tanggal 10-nya kau tidak puasa. Sebab orang kalau sudah puasa Daud tidak boleh ditambahkan dengan amal puasa yang lain. Tayyib. Kemudian ada sahabat yang dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala amalan berupa rajin membaca Quran. Contohnya siapa? Sahabat Ibnu Mas'ud. Sampai pernah ada orang yang mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, kenapa Anda jarang puasa sunnah? Ibnu Mas'ud termasuk orang yang jarang puasa sunnah. Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Inni uhibbu qira'atal Qur'an. Fa idza sumtu dha'aftu wa lam astati an aqra'al Qur'an. Saya itu senang membaca Al-Qur'an. Dan kalau saya puasa, saya jadi lemah.
kekuatan saya jadi turun. Sehingga tidak mampu untuk menghatamkan Al-Quran dalam waktu yang lebih cepat. Amalnya ditaruh di sini. Ada juga sahabat yang amalnya ditaruh di menjaga hadis Nabi SAW seperti Abu Hurairah. Sehingga beliau dipesani oleh Nabi SAW untuk melakukan amal rutin. Puasa 3 hari setiap bulan, salat witir sebelum tidur, dan 2 rakaat salat duha. Rutin, ringan. Karena beliau orang yang menjaga hadis. Sehingga butuh waktu yang lama untuk murojaah. Maka amal ibadah sunnah hariannya oleh Nabi SAW dikasih yang ringan. Baik, ini salah satu di antara contoh bagaimana para sahabat bisa mengenali amal ibadah yang dia lakukan. Dan termasuk salah satu di antara amal ibadah itu adalah amal ibadah batin. Amal ibadah batin yang berkaitan dengan urusan dunia ada 2, antara syukur dan sabar. Antara syukur dan sabar. Sudah? Sebagian sahabat bisa mengenali. Dari 2 amal batin ini, mana yang cocok baginya? Syukur ataukah sabar? Sebagian sahabat bisa mengenali hal ini. Salah satu di antaranya adalah yang terjadi pada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau itu lebih senang sabar daripada syukur. Sahabat Abu Dzar itu lebih senang sabar daripada syukur. Karena bagi beliau, saya bisa merasa dekat dengan Allah. Bisa merasakan ketenangan ketika beribadah kepada Allah. Bermunajat kepada Allah dalam posisi ketika saya sedang bersabar. Sehingga beliau bisa merasakan kenikmatan ibadah di saat beliau sedang bersabar. Yang itu tidak beliau rasakan ketika beliau dalam kondisi syukur. Maka Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Al-faqru ahabbu ilayya minal ghina, wal maradu ahabbu ilayya minas sihhah." Jadi orang miskin lebih saya sukai daripada jadi orang kaya. Jadi orang yang sakit-sakitan lebih saya sukai daripada jadi orang yang sehat walafiat. Masya Allah. Ada di antara kita yang seperti ini, Pak? Coba yang punya cita-cita pengen jadi miskin, angkat tangan. Ada, Pak? Yang di luar ada? Enggak ngaku ya? Masya Allah. Rata-rata kita kalau dikasih pilihan, pengen jadi kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar, milih yang mana, Pak? Yang mana? Kaya yang sabar. Berarti kokian utang. Saya yakin ijma dimanapun ketika kita bertanya kepada kaum muslimin, milih mana, kaya bersyukur ataukah miskin yang sabar? Kita sepakat akan mengatakan kaya bersyukur. Karena mungkin di antara kita nggak siap dengan ujian kesabaran. Sebab menurut kita syukur itu lebih enak daripada sabar. Padahal coba kita lihat ya. Janji iblis pada waktu dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis mengatakan, disebabkan engkau telah memvonis aku jadi orang yang sesat, maka akan aku ganggu mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim tsumma la tajidu aktsarahum syakirin. Akan aku ganggu mereka dari arah depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan kau tidak akan menjumpai di antara mereka yang bersyukur. Jadi bersyukur berat enggak, Pak? Berat enggak, Pak? Bisa jadi lebih berat daripada amal sabar. Maka ada sebagian sahabat yang beliau bisa merasakan syukur lebih sabar lebih maksimal daripada syukur. Dia bisa mengenali amal batin apa yang cocok baginya. Tidak hanya sebatas bisa mengenali amal fisik, tapi bisa mengenali amal batin. Sehingga bagi Abu Dzar, saya merasa lebih cocok dengan sabar daripada syukur. Maka beliau radhiyallahu anhu punya perkataan seperti tadi. Bagi saya, miskin itu lebih saya sukai daripada kaya. Kemudian sakit lebih saya sukai daripada sehat. Prinsip yang mungkin kalau di zaman kita sangat bertentangan dengan apa yang kita inginkan.
Kita kan pengennya hidup nyaman, sehat, harta melimpah, rumah mewah, dan aneka fasilitas lengkap semuanya. Membayangkan bisa bersyukur dengan semua kenikmatan itu. Padahal belum tentu orang bisa melakukannya. Tayyib. Namun apa yang dikatakan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu ini dikomentari oleh sahabat Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW. Sahabat Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengatakan, rahimallahu Abu Dzar. Setelah beliau mendengarkan perkataan Abu Dzar, beliau mengatakan, rahimallahu Abu Dzarrin. Amma ana, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Kalau saya punya prinsip yang berbeda. Kalau saya amma ana, manittakala ila khairi ikhtiyarillahu lam yatamanna syai'a. Kalau saya, prinsip saya adalah siapa yang pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya, dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan yang lain. Artinya begini. Para ulama menyebutkan keterangan Hasan bin Ali lebih tinggi tingkatannya daripada keterangan Abu Dzar. Lebih menunjukkan muatan ilmu daripada keterangan Abu Dzar. Mereka menjelaskan, yang namanya kaya dan miskin, siapa yang milih, Pak? Siapa yang milih, Pak? Kita yang milih atau itu bagian dari takdir Allah? Takdir Allah. Manusia nggak ada pilihan untuk menjadi kaya maupun miskin. Pengennya sih satu masjid ini cita-citanya jadi kaya semuanya. Tapi gimana lagi, Pak? Nasibnya beda. Sehingga ada yang kaya, ada yang miskin, Allah yang milih. Maka yang lebih penting bukan kita menentukan pilihan itu. Yang lebih penting adalah dimanapun kau berada, bisa enggak kau melakukan sikap yang terbaik. Sehingga kau jadi kaya, kau jadi miskin, itu pilihan Allah. Kau orang yang sehat, kau orang yang sakit-sakitan, itu pilihan Allah. Yang lebih penting adalah bisakah kau memberikan sikap yang terbaik dalam posisi yang saat ini kau alami. Itu yang terbaik. Makanya kata Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, manittakala ila khairi ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'a. Barang siapa yang pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya, maka dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan yang lainnya. Baik, ini kunci kebahagiaan karena hidayah. Di sini intinya adalah orang bisa memposisikan yang terbaik dalam kondisi apapun yang saat ini dia alami. Dia di posisi kaya, dia bisa mengkondisikan dirinya. Di posisi miskin, dia bisa mengkondisikan dirinya. Dan itu latar belakangnya karena iman yang dimiliki oleh seorang hamba. Hanya mukmin yang bisa seperti ini. Maka Nabi SAW katakan, ajaban li amri kulli mu'minin, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, seluruh urusannya baik. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, dia bisa bersyukur. Tatkala dia mendapatkan musibah, dia bisa bersabar. Walaisa dzalika li ahadin illa li mu'minin, dan itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh hamba yang beriman. Tayyib. Dengan iman seperti inilah seorang hamba meyakini bahwa kehidupan di dunia yang penuh dengan ujian sifatnya hanya sementara dan akan ada kehidupan yang abadi di akhirat. Dan sumber kebahagiaan dia tidak hanya dalam urusan dunia. Tapi sumber kebahagiaan yang kedua itulah yang lebih penting, yaitu sumber kebahagiaan karena agama. Bahagia karena ilmu, bahagia karena hidayah. Maka Nabi SAW mencontohkan doa yang beliau baca agar ditiru oleh umatnya. Apa itu? Kalaupun kita tidak bisa terhindar dari musibah dunia, minimal jangan sampai musibah itu mengancam keselamatan agama. Beliau SAW berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Dan jangan sampai engkau jadikan musibah yang menimpa kami ya Allah
musibah yang merugikan agama kami. Sebab kalau musibahnya sampai merugikan agama seseorang, modal dasar hamba itu turun. Dan kalau modalnya turun, bisa berbahaya. Maka kalaupun kita tidak bisa terhindar dari aneka musibah ketika hidup di dunia, minimal jangan sampai musibah itu menimpa agama. Karena musibah yang menimpa agama akan sangat merugikan bagi diri kita, karena inilah modal dasar seorang hamba yang beriman. Baik. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan sumber kebahagiaan yang kedua adalah waruziqa kafafan. Dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rizki yang cukup. Rizki yang cukup bagaimana Pak bentuknya? Cukup untuk kebutuhan dia di hari itu. Meskipun dia nggak nyimpen. Meskipun dia nggak nyimpen. Nabi Muhammad SAW nyimpen harta atau tidak? Nyimpen atau tidak Pak? Tidak. Apa buktinya? Apa buktinya? Nah, waktu meninggal, beliau punya utang. Masya Allah. Barakallahu fikum. Dapat hadiah ya. Sebutkan bukti yang lain bahwa Nabi SAW tidak nyimpan harta. Nah, sama seperti tadi lanjutan ceritanya ya. Bukti yang lain Nabi SAW tidak nyimpan harta. Ketika Nabi SAW dapat ghanimah, beliau langsung bagi-bagikan. Masya Allah, dapat hadiah. Nabi SAW tidak menyimpan harta. Sehingga ketika beliau punya harta, langsung diberikan kepada yang lain. Sampai suatu ketika, selesai sholat, Rasulullah SAW langsung bangkit dari mihrab, dari tempat beliau imam. Kemudian pulang, buru-buru. Sampai di rumah beliau mengambil beberapa emas, lalu beliau keluarkan dibagikan kepada fakir miskin yang ada di sekitarnya. Kemudian beliau sampaikan kepada para sahabat, ketika aku sholat aku teringat ada tibrun itu beberapa keping emas. Ada beberapa keping emas yang tersimpan di rumah. Dan aku teringat dalam sholatku dan aku tidak ingin untuk menahannya, sehingga begitu selesai sholat Rasulullah SAW langsung membagikannya. Masya Allah. Beliau termasuk orang atau beliau adalah manusia yang tidak nyimpan harta. Kalaupun Nabi SAW punya harta hanya cukup untuk kebutuhan beliau dan keluarga beliau. Dan beliau termasuk di antara orang yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala rizki yang cukup. Sehingga Nabi SAW bagian dari doanya beliau mengatakan, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad SAW cukup untuk makan. Nabi SAW rizkinya cukup untuk perbekalan beliau dan keluarga beliau di hari itu. Sehingga beliau jadi manusia yang sangat efisien dalam urusan harta. Beliau jadi manusia yang ketika punya harta diambil sesuai kebutuhan, sisanya disedekahkan untuk masyarakat. Tayyib. Ini contoh ukuran cukup. Sehingga kalau kita ditanya, apa makna waruziqa kafafan? Orang itu diberi rizki yang cukup. Maknanya adalah cukup sebagaimana kecukupan yang Allah sediakan untuk nabinya dan keluarganya. Cukup untuk makan di hari itu. Besok dipikir besok. Sudah? Apalagi kalau kemudian kita masih punya simpanan. Berarti pada saat Allah memberikan rizki kepada kita, berupa harta yang cukup untuk hari ini dan cukup untuk sebulan ke depan, kita termasuk dalam hadis ini tidak Pak? Termasuk. Diberi oleh Allah rizki yang cukup. Tinggal selanjutnya adalah bagaimana cara kita menyikapi. Tinggal selanjutnya bagaimana cara kita menyikapi. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kriteria disebut sebagai orang yang kaya, ibarat memiliki dunia seisinya, disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda,
man asbaha mu'afan fi jasadi aminan fi sirbi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Barang siapa di antara kalian yang dia aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya jatah makanan di hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seolah-olah telah dibentangkan untuknya dunia berikut seluruh isinya. Ini kriteria orang yang disebut cukup dan bisa hidup nyaman ketika di dunia. Yang pertama apa tadi, Pak? Aman di tempat tinggalnya. Yang kedua, sehat badannya. Yang ketiga, diberi oleh Allah rizki yang cukup sampai kapan? Cukup sampai cukup untuk di hari itu. Artinya, maksud saya begini ya. Kalau di antara kita diberi oleh Allah tabungan yang masih banyak, simpanan yang itu cukup untuk berbulan-bulan bahkan tahunan, kita sudah lebih dari cukup daripada sebatas standar yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anggap orang yang paling miskin di metro, Pak. Paling miskin di metro. Kira-kira sehari bisa makan berapa kali? Berapa kali, Pak? 2 kali atau 3 kali? Kalau 2 kali mahasiswa ya. Sekalipun dia adalah orang yang paling miskin di kota ini dan di kota-kota yang lain, dia masih bisa makan 3 kali. Berarti rizki yang disediakan oleh Allah untuk orang ini cukup atau tidak? Cukup. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rizki yang cukup baginya. Maka ketika dia punya lebih dari itu, meskipun tabungannya tidak banyak, terhitung sebagai orang yang faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, seolah-olah dibentangkan dunia untuknya dan berikut seluruh isinya. Masya Allah. Artinya kalau sudah dalam posisi punya harta, jangan kemudian merasa kenapa Allah tidak kasih saya harta yang lebih melimpah. Tapi Pak, nyatanya banyak orang yang selalu merasa kurang. Betul. Dia keliru di cara menyikapi. Bukan karena keadaannya yang kurang. Tapi keliru pada posisi cara menyikapi. Karena itu pelengkapnya di nomor 3. Rasulullah SAW mengatakan, wa qanna'ahu Allahu bima ata. Dan Allah berikan kepadanya sifat qanaah terhadap harta dan dunia yang Allah berikan kepadanya. Kuncinya ada di sini. Karena inilah kunci bagaimana cara menyikapi harta yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kalau kita bisa memiliki sifat yang qanaah, meskipun sedikit kita akan bisa merasakan bahagia. Tayyib. Ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi. Ketika beliau menjelaskan tentang sumber kenapa manusia tidak bisa bahagia pada saat di dunia, sumbernya adalah karena penyakit hasad. Saya bacakan keterangan yang disampaikan oleh para ulama tentang bahaya penyakit hasad yang ini menjadi sumber hamba tidak menjadi bahagia. Ada di halaman 93. Nah. Beliau menjelaskan tentang kondisi ahlul jannah. Kondisi penduduk surga. Penduduk surga itu satu tingkatan atau bertingkat-tingkat? Bertingkat-tingkat. Antara satu derajat dengan derajat surga di atasnya, gambarannya seperti apa, Pak? Seperti orang yang melihat ke arah bintang. Jadi tinggi sekali tingkatannya. Selisihnya sangat tinggi. Dan penduduk surga karena tingkatannya berbeda, berarti kualitas nikmatnya beda atau sama? Beda. Namun mereka satu hati. Sehingga orang yang berada di derajat surga paling rendah merasakan kebahagiaan sebagaimana orang yang berada di derajat surga paling tinggi. Qulubuhum qalbun wahid, hati mereka satu.
Sebab Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa hasad dan kedengkian dari mereka. Allah berfirman di surat Al-Hijr ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dan kami cabut dari dada-dada mereka, dari hati mereka, min ghillin, kedengkian. Ikhwanan, sehingga mereka bisa bersaudara. Ala sururin mutaqabilin, di atas ranjang-ranjang mereka saling berhadap-hadapan. Ini sifat penduduk surga yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa hasad, kebencian yang terjadi di kalangan mereka. Kalau ada sampai ya, ada ibu-ibu yang tanya begini, Pak, kalau suami saya di surga dikasih bidadari, itu apa kira-kira saya enggak cemburu Pak Ustadz? Cemburu enggak Pak? Hah? Enggak ya? Kenapa tidak? Karena rasa hasad dan kebencian itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun wanita ini punya banyak madu, karena suaminya dinikahkan dengan sekian puluh bidadari, dan dia termasuk salah satunya. Namun rasa cemburunya karena dicabut sehingga tidak ada perasaan sedih, tidak ada perasaan benci dengan madu suaminya, tidak ada perasaan gak suka dengan suasana seperti itu, semuanya merasa bahagia. Sehingga wanita di zaman sekarang kalau mau berlatih menjadi wanita surga, caranya gimana? Hah? Kalau mau berlatih jadi wanita surga, caranya gimana Pak? Jangan cemburu. Masya Allah. Cemburu boleh nggak Pak? Boleh. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut kebencian dalam hati mereka sehingga mereka bersaudara. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa likulli wahidin minhum zaujatan." Setiap lelaki penduduk surga punya dua istri. Yura mukhusuqihima min wara'il lahmi minal husni. Saking putihnya dan beningnya bidadari ini sampai sumsumnya kelihatan. La ikhtilafa bainahum wala tabaghudha. Tidak ada perselisihan dan kebencian antara mereka. Qulubuhum qalbun wahid. Hati mereka satu. Sehingga mereka yang berada di derajat surga paling rendah merasakan kebahagiaan sebagaimana mereka yang berada di derajat surga paling tinggi. Yusabbihunallaha bukratan wa ashiya. Mereka bertasbih mensucikan Allah setiap pagi dan sore. Nah, lalu Ibnul Jauzi rahimahullah menjelaskan sebuah perkataan yang sangat penting yang bisa kita catat sehingga kenapa manusia di dunia meskipun sudah dikasih oleh Allah banyak fasilitas, rizkinya sudah jauh lebih dari cukup, tapi kenapa mereka masih berantem, mereka masih tegang antara satu orang dengan kawannya, ketika bisnis rata-rata nggak beres, di sini punya masalah, di sini punya masalah. Sehingga mereka tidak bisa mendapatkan kebahagiaan disebabkan karena sengketa harta. Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, "Wa ma taba 'aisyu ahlil jannah illa hina nuzi'al hasad wal ghil." Kehidupan penduduk surga tidak menjadi bahagia kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa hasad dan kebencian dari dada mereka. Walaula annahu nuzi'a tahasadu wa tanghassa aishuhum. Andaikan bukan karena rasa hasad itu dicabut, mereka akan saling membenci, mereka akan saling bermusuhan, wa tanghassa aishuhum, dan kehidupan mereka akan sempit. Dan realita itu ada di kehidupan dunia. Maka salah satu penyebab kenapa orang sudah dikasih rizki yang jauh lebih dari cukup, melebihi dari ukuran rizki yang pernah Allah berikan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di masa silam, tapi kenapa kita tidak bisa merasakan bahagia? Sebabnya apa Pak? Hasad. Sebabnya adalah karena hasad. Masih punya keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang
orang lain. Kalau ini tidak pernah dihentikan, selamanya kita tidak akan bisa merasakan bahagia dengan harta yang kita punya. Bagian itu kata kunci dan ditaruh oleh Nabi SAW di bagian akhir. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah jadikan dia sebagai orang yang qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Makanya dalam urusan dunia kuncinya bagaimana? Lihatlah kepada orang yang lebih bawah. Jangan lihat kepada yang lebih atas. Cara seperti ini adalah cara yang paling mujarab agar apa, Pak? Agar apa? Bukan cuma bersyukur. Cara seperti ini adalah cara yang paling mujarab agar apa, Pak? Agar orang tidak meremehkan nikmat Allah. Agar manusia tidak meremehkan nikmat Allah. Manusia dalam menyikapi nikmat Allah ada 3 tingkatan. Yang pertama bersyukur, ini yang terbaik. Karena bersyukur itu plus, tidak hanya sebatas diam saja, tapi ada usaha bentuk berterima kasih kepada zat yang memberi. Yang kedua tidak bersyukur, tapi tidak meremehkan. Jadi punya nikmat tapi hambar, biasa saja. Tidak mensyukuri dan tidak meremehkan. Yang ketiga ini yang bahaya. Apa itu? Meremehkan. Kalau kamu tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, minimal jangan meremehkan nikmat Allah. Karena meremehkan nikmat itu sama dengan tidak menghargai yang memberi nikmat. Kan begitu ya? Anda dikasih sebuah hadiah oleh kawan yang mungkin hadiah itu tidak Anda sukai. Misalnya apa? Dikasih hadiah peci, atau dikasih hadiah pulpen atau apa. Menurut Anda ini bukan barang berharga dan Anda sudah punya banyak sehingga Anda tidak begitu tertarik untuk menerimanya. Kemudian Bapak terima terus dibuang ke sampah. Dilihat oleh orang yang ngasih. Kira-kira gimana, Pak? Gimana kira-kira? Dia akan sakit hati. Masya Allah, barang yang tak kasih dibuang di sampah. Ini waktu sholat duha, syuruk, Masya Allah. Jadi ketika ada orang dikasih oleh orang lain sebuah barang tertentu yang mungkin dia nggak suka, dia nggak tertarik, terus dibuang ke sampah dan dilihat orang yang ngasih, kira-kira gimana suasana batinnya? Dia akan benci, sakit hati dia. Ya kalaupun kau nggak suka ya jangan disikapi kayak gitu. Meremehkan nikmat sama dengan tidak menghargai yang memberi nikmat. Maka Nabi SAW sarankan ini. Unduru ila man huwa asfala minkum. Wala tanduru ila man huwa fauqakum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dibandingkan kamu dalam urusan dunia. Jangan kau lihat kepada orang yang lebih tinggi dibandingkan kamu dalam urusan dunia. Fawa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena itu akan bisa lebih mujarab bagi kamu untuk tidak meremehkan nikmat Allah Ta'ala. Artinya kalaupun kau nggak bisa bersyukur, minimal jangan sampai meremehkan nikmat. Dia sudah dikasih mobil oleh Allah. Punya mobil tahun 80-an. Tetangganya punya mobil tahun 2010 ke atas. Begitu dia ngelirik punya tetangganya, yang terjadi gimana, Pak? Bisa jadi dia yang meremehkan mobil Cherry yang dia punya karena punya keinginan untuk mobil tetangganya. Subhanallah. Orang bisa meremehkan nikmat ketika dia melihat nikmat orang lain yang lebih tinggi. Dalam situasi kajian seperti ini, kita bawa keluarga. Berangkat bareng suami istri. Sudah begitu selesai kajian bubar, ketemu di tempat parkir. Saat ketemu di tempat parkir, ketemu dengan keluarga yang lain. Bisa jadi itu memberikan efek bagi batin. Bisa jadi itu memberikan efek bagi batin. Sampai di rumah, suami saya kok tidak lebih gagah dibandingkan suami teman saya. Ada kayak gitu jemaah? Mungkin bisa jadi terjadi. Istri saya kok lebih bulat daripada istri yang bisa jadi suasana kayak gitu muncul di saat orang melihat nikmat pasangan orang lain.
Makanya ada situasi yang sangat berbahaya, tolong dihati-hati reuni SMA. Sampai kadang orang kan berangkat nyewa mobil mewah. Tujuannya apa, Pak? Pamer. Biar kelihatan Masya Allah kau sudah sukses dan seterusnya. Sehingga sampai ada kesan ya, bawa barang mewah, sepatu branded, jam tangan branded, melambangkan jumlah utangnya. Perjuangan manusia untuk mempertahankan identitas sebagai orang kaya yang ada pada dirinya. Karena dia nggak ingin melihat ada yang lebih unggul dalam masalah ini. Saingan seperti ini Pak, bisa jadi ada pada orang yang kaya. Meskipun dia pejabat, hartanya melimpah, tapi kalau kemudian dia kalah saing, nggak terima dia. Gimana bisa bahagia? Selama sifat hasad itu masih ada, sepanjang itu manusia tidak akan bisa bahagia. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, betul apa yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi. Kunci kebahagiaan penduduk surga bukan sebatas karena nikmat harta, nikmat kemewahan yang Allah sediakan di surga. Nikmat pasangan bukan. Tapi lebih dari itu. Nikmat apa Pak? Dicabut rasa hasad dari diri mereka, sehingga antara satu penduduk surga dengan penduduk surga yang lain semuanya bahagia. Kalau kita bisa hidup seperti itu dengan bekal harta yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, meskipun nilainya berbeda, itulah kunci kebahagiaan. Jadi kita bisa jadi juragan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Dan ini ada beberapa hadiah ya yang disediakan oleh panitia. Ada buku judulnya Baldatun Thayyibah wa Rabbun Ghafur. Ada yang mau buku ini? Baik, pertanyaannya. Pertanyaannya. Sebutkan kunci kebahagiaan karena iman. Kunci kebahagiaan karena iman itu ada di mana? Nah, bisa syukur ketika dapat nikmat, sabar ketika dikasih musibah. Barakallahu fikum. Betul jawabannya. Masya Allah. Tayyib. Pertanyaan selanjutnya. 3 kunci kebahagiaan yang disebutkan Nabi SAW. Siapa duluan? Baik, silahkan. 1, harusnya sudah hafal ya. Hidayah menjadi apa? Hidayah Islam. Yang kedua, cukup rizkinya. Yang ketiga, mendapatkan qanaah. Barakallahu fikum. Baik. Sumber kebahagiaan penduduk surga adalah apa tadi? Silakan Pak. Dicabut rasa hasad. Dalilnya apa Pak? Surat apa, ayat berapa tadi? Nyadat enggak? Nyadat. Surat? Oh, bagian itu lupa dicatat ya. Masya Allah. Gimana bunyinya? Surat apa tadi? Al-Hijr ya. Ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Baik. Karena tadi sudah berusaha menjawab, dapat ya. Yang dicabut rasa hasad tadi. Baik. Selanjutnya. Bagaimana prinsip sahabat dalam beramal? Bagaimana prinsip sahabat dalam beramal? Saya ganti, baik. Sebutkan contoh ya, sebutkan contoh peta amalnya sahabat. Silakan. Abu Dzar. Sabar lebih beliau sukai daripada kenapa Pak? Masya Allah, barakallahu fikum. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Ini harus dihabiskan kah? Habiskan. Baik. Sekarang kita ganti yang kaos ya. Kita ganti yang kaos. Nah, yang datang dari jauh siapa di sini Pak? Dari mana Pak? Bengkulu. Domisili di
Bengkulu, Masya Allah. Langsung dapat kaos ya. Saya tambahkan majalah. Bermalam di sini Pak? Masya Allah. Yang tadi ada lagi? Dari? Lampung Tengah. Oh. Beda kabupaten. Dari mana Pak? Hah? Jawa Tengah? Dari Bantul? Bantul Jogja? Dari Lampung Barat. Bermalam di sini? Ya, maksudnya ke sini hanya untuk ikut daurah. Barakallah, dapat ya. Baik, dari beda kabupaten tadi dapat juga. Kebiasaan baik yang terjadi pada teman-teman Ahlus Sunnah. Ketika mereka sudah ngaji, namun mungkin di sana belum ada ustadz yang bisa hadir, kemudian ada daurah di kota yang lain, mereka safar ke sini. Kemudian bermalam di sini beberapa hari dalam rangka ikut daurah, di mana ustadz ngisi, beliau selalu ikut. Masya Allah, menyediakan waktu yang lebih lama dibandingkan penduduk setempat. Semoga Allah catat pahalanya semakin besar. Tayyib. Jamaah ada yang mau disampaikan silakan. Ada jamaah yang mau menyampaikan sesuatu? Tidak ada? Saya lanjutkan dulu. Sebutkan perkataan Abu Dzar. Perkataan Abu Dzar. Madza qala Abu Dzar? Nah, terjemahannya tidak apa-apa. Baca. Baik. Abu Dzar. Baik, kenapa beliau punya perkataan itu? Amalan apa itu? Amalan sabar. Barakallahu fiik. Nah, dapat tadi ya. Nah. Masya Allah. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang istri dan bekerja di luar rumah. Saya bekerja sudah 25 tahun. Dalam bekerja saya dulu ada uang haram yang saya ambil. Saat ini saya sudah tahu hukumnya dan akan mengembalikannya. Namun suami belum mengizinkan. Sedangkan harta itu ada sekarang dan harta itu milik saya pribadi. Tidak mengganggu harta suami. Bagaimana solusinya? Yang kami pahami, apabila itu murni dari milik sang istri, maka suami tidak punya hak untuk menahannya. Sebab suami tidak punya wewenang untuk menahan harta murni milik pribadi istri ketika digunakan oleh sang istri. Suami boleh punya hak dan wewenang untuk menahan apabila harta itu dari suami. Misalnya suami pulang kerja atau dapat gaji bulanan lalu bagi hasil ya 50-50. 50% untuk suami, 50% masuk bini syariah. Nah, kalau seperti ini jadinya, terus istri menggunakan uang itu untuk belanja dan kebutuhan harian, maka saat istri menggunakan uang itu untuk selain peruntukannya, istri harus minta izin kepada suami. Misalnya mau beli baju atau beli perabotan tambahan untuk di rumah, yang itu bukan kebutuhan sehari-hari. Dia harus minta izin kepada suaminya. Sehingga jangan sampai tiba-tiba datang paket. Loh, saya nggak pernah merasa beli kok tiba-tiba datang paket. Ternyata anaknya yang beli. Atau istrinya yang beli. Di luar pengetahuan suami. Kalau suami nggak ridho, ini bisa punya masalah nanti di akhirat. Sebab itu adalah harta milik suami. Tapi kalau untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk makan sehari-hari, belanja sehari-hari, nah yang seperti ini tidak perlu setiap hari harus izin ya. Repot nanti, Mas saya izin mau beli bawang, tuh bawang izin. Izin mau beli garam, ya. Kalau seperti ini biarkan saja ya. Tidak perlu pakai izin karena sesuai dengan urf. Sehingga istri ketika belanja di situ tidak harus minta izin.
Tapi kalau ini uang murni hasil dari Anda kerja, maka wajib bagi Anda atau boleh bagi Anda untuk mengeluarkannya tanpa harus minta restu dan izin dari suami. Dan kalau di sini adalah uang haram, dalam arti misalnya uang milik perusahaan atau milik instansi tempat Anda bekerja, tidak boleh ditahan dan wajib untuk segera dikembalikan. Dan siapapun tidak punya hak untuk menahannya. Sebab itu bukan harta miliknya. Sehingga kalaupun suami menahan, mencegahnya, istri tetap berkewajiban untuk mengembalikan. Karena kalau tidak, nanti dia akan dituntut di akhirat. Sebab dia membawa harta orang lain yang bukan haknya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja 8 jam di luar rumah. Dengan jam kerja ini saya bermasalah dengan mengurus pekerjaan di rumah tangga. Karenanya saya ingin berhenti dari pekerjaan. Namun suami belum mengizinkan. Apabila saya langsung berhenti tanpa izin suami, apakah saya melanggar hukum Islam dan bagaimana hukumnya? Suami saya bekerja dan gaji mencukupi kebutuhan pokok. Hukum asalnya wanita itu dinafkahi dan bukan menafkahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Para wanita punya hak sebagaimana yang menjadi kewajibannya. Karena kewajiban wanita adalah menjaga rumah, maka dia punya hak yang sebanding dengan itu, yaitu hak diberi nafkah. Dan hak memberi nafkah, hak mendapatkan nafkah karena itu adalah hak wanita, maka hukum asalnya wanita tidak wajib bekerja. Sehingga kalaupun wanita tidak bekerja, dia tidak dituntut. Beda dengan lelaki. Lelaki kalau dia tidak bisa memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya, maka dia dituntut. Dituntut untuk apa, Pak? Mencari nafkah sampai mencukupi kebutuhan keluarganya. Sehingga kalau ada lelaki sudah bekerja dan itu belum maksimal, sampai pendapatannya kurang, tidak cukup untuk kebutuhan dirinya, istrinya, dan anaknya, berarti dia belum menunaikan kewajibannya. Dia harus bekerja yang lebih agar mencukupi kebutuhan keluarganya. Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i itsman ayyudayyi'a may yaqut." Cukuplah orang itu dianggap berdosa apabila dia menyanyiakan orang yang wajib untuk dia nafkahi. Sehingga kalau dia punya anak misalnya 5, pendapatan dia tinggal di metro sebanyak 2 juta per bulan. Cukup insya Allah, Pak, anak 5? Cukup ya? Kalau makan cukup? Ya enggak cukup apanya? Biaya hidup enggak cukup? 2 juta per bulan anak 5 enggak cukup? Karena hidup normal itu kan tercukupi kebutuhan sandang, ya, pakaiannya dia punya, kemudian makanan pokok dia punya, dan papan. Papan ini tidak harus punya rumah, tapi dia punya tempat tinggal meskipun kontrak. 2 juta per bulan anak 5 cukup? Enggak cukup ya? Mungkin kalau di Klaten, Jawa Tengah cukup ya. Kalau Klaten Metro enggak cukup. Ada Bantul di Metro ini. Baik. Sehingga kalau belum cukup, dia punya kewajiban untuk bekerja lebih. Kalau dia tetap malas-malasan, oh enggak, saya mau ngurusi kajian. Jadi panitia, Anda belum menunaikan kewajiban. Tunaikan dulu kewajiban kamu, baru silahkan ngurusi amal yang sunnah. Tugas seperti ini dibebankan oleh syariat kepada lelaki. Sehingga kaum lelaki, dia punya kewajiban untuk mencari kerja, dan dia juga punya kewajiban untuk memberikan nafkah yang cukup bagi anggota keluarganya. Kalau wanita tidak. Oleh karena itu, andaikan wanita tidak bekerja, maka dia tidak dituntut. Dan kalau tetap dituntut, maka yang nuntut, ini nuntut di posisi yang enggak benar. Dia enggak punya wewenang untuk nuntut. Wewenangnya apa kamu nuntut? Sementara dia punya hak untuk tidak bekerja. Sebab wanita dinafkahi dan bukan memberi nafkah.
Wallahu ta'ala alam. Cukup insyaallah. Nah. Satu pertanyaan lagi ya, alhamdulillah. Yang membatasi beliau ya, bukan saya. Silakan, Pak. Baik. Ada pertanyaan berkaitan dengan batasan jarak safar yang membolehkan seseorang untuk qashar, untuk jamak dan keringanan yang lainnya termasuk tidak puasa ketika Ramadan. Khilaf seperti ini termasuk di antara khilaful qadim, perselisihan yang sudah terjadi sejak masa silam. Sehingga bukan hal yang baru. Meskipun perbedaan sejak masa silam juga dialami oleh generasi di masa sekarang. Itu salah satu di antara bukti bahwa Islam agama yang selalu menjaga otentitas dari sumbernya. Sehingga meskipun itu bukan wahyu, khilaf ini kan bukan wahyu ya. Yang wahyu itu apa? Teks Al-Quran dan hadis. Kalau wahyu kita beriman terjaga. Sedangkan ikhtilaf yang terjadi adalah penjelasan dari hasil ijtihad ulama. Kemudian mereka membuat beberapa kesimpulan yang berbeda. Dan ini bukan wahyu karena hasil ijtihad. Meskipun ini bukan wahyu, tapi Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Sehingga meskipun sudah ribuan tahun, kita dengan Imam Syafi'i sudah berapa ratus tahun? Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriah. Siapa yang jawab tadi? Oh, Masya Allah, dapat hadiah ya. Imam Syafi'i, beliau terlahir di tahun 150 Hijriah dan beliau meninggal di tahun 204 Hijriah. Usia beliau 54 tahun. Baik. Dan perselisihan itu sudah ada. Dan bisa jadi perselisihan itu juga sudah ada sebelumnya. Sehingga ada khilaf tentang batasan safar di kalangan para ulama. Dan ikhtilaf itu sampai sekarang masih ada. Itu salah satu di antara bukti bahwa referensi Islam terjaga. Kalau ini bukan bukti kebenaran agama Islam, mau pakai bukti apa lagi? Sehingga Qur'annya terjaga, hadisnya terjaga, dan akwal para ulama juga dijaga oleh Allah. Ilmu lebih abadi dibandingkan kekuasaan. Padahal kerajaan itu Pak, kerajaan ya, Anda lihat. Kerajaan mana yang bisa berusia 1000 tahun? Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, usianya tidak sampai ribuan tahun. Namun perkataan para ulama yang kemudian sampai jadi madhab, usianya ribuan tahun. Ilmu lebih bisa bertahan daripada kekuasaan. Dulu ada kerajaan yang usianya lama, kalau di Indonesia kan ada Majapahit, ada Sriwijaya, dan aneka kerajaan yang lain. Berapa lama mereka bertahan? Pernah kuat dan punya banyak keturunan. Calon-calon raja berikutnya sudah disiapkan, tapi ternyata tidak bisa bertahan lama. Hancur satu demi satu. Sebab dunia dan penguasa dunia tidak bertahan dalam waktu yang lama. Tapi agama dan orang yang berada di dalamnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala karyanya. Baik, kembali ke sini. Selanjutnya kita membahas tentang mana pendapat yang lebih rajih berkaitan dengan jarak safar yang membolehkan seseorang untuk mendapatkan rukhsah sebagai musafir. Saya berikan kesimpulan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, yang beliau adalah guru besar di UIM, di Universitas Islam Madinah, untuk mata kuliah usul fikih, guru besar dalam urusan usul fikih.
Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang ngajar di Masjid Nabawi, kalau beliau ditanya tentang masalah usul fikih, beliau alihkan ke Dr. Sulaiman. Sal Sulaiman, tanyakan Sulaiman. Tanyakan Sulaiman. Kalau dalam masalah usul fikih, beliau alihkan ke Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Baik, itu kurang lebih latar belakang beliau. Beliau memberikan kesimpulan seperti ini. Yang pertama, bagi mereka yang melakukan safar 80 kilo ke atas, 80 kilo ke atas, maka bisa langsung dihukumi musafir. Sebab ini berdasarkan teks hadis. Teksnya hadisnya bagaimana? La yahillu limra'atin yu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar dalam perjalanan sehari semalam kecuali ditemani oleh mahram. Dan perjalanan sehari semalam itu disebut perjalanan 4 burud. Jaraknya 4 burud. 1 barid 4 burud. Berarti 1 barid itu jarak perjalanan setengah hari. Dari mulai subuh sampai duhur itu 1 barid. Lalu 1 barid yang kedua dari mulai duhur sampai maghrib. Sehingga sehari semalam 4 burud. Dan 4 burud di masa silam itu menempuh jarak 80-an kilo. Maka berarti siapa yang melakukan perjalanan 80 kilo ke atas, berarti dia sudah musafir. Sudah sampai di sini? Baik. Kemudian yang jadi masalah adalah bagaimana kalau dia menempuh jarak kurang dari 80 kilo. Dia musafir atau tidak? Kata beliau, karena tidak ada batasan yang diberikan oleh syariat, maka yang menentukan batasan ini dikembalikan ke urf yang berlaku di masyarakat. Karena tidak ada batasan yang diberikan oleh syariat, maka untuk jarak safar di bawah 80 kilo dikembalikan ke urf yang berlaku di masyarakat. Sehingga kalau urf di masyarakat, pemahaman masyarakat ini sudah disebut musafir, terhitung musafir. Kalau pemahaman di masyarakat ini belum terhitung musafir, maka tidak dihitung sebagai musafir. Paham insyaallah? Dan masing-masing masyarakat harusnya tahu uruf di daerah masing-masing. Anda sebagai masyarakat metro, masyarakat Lampung, harusnya ngerti dong uruf yang ada di sini ya. Karena kan kita penduduk ini. Karena kita penduduk di sini. Sehingga jangan sampai enggak ngerti. Jarak sekian sudah safar belum ya menurut masyarakat kita? Lah kamu bagian dari masyarakat enggak? Ya iya. Lah aku bagian dari masyarakat enggak ngerti gimana? Seharusnya bagian dari masyarakat dia ngerti. Karena kaidah bakunya istilah yang di situ tidak ada batasan syariat dan tidak ada batasan secara bahasa, maka dikembalikan kepada batasan urfi. Dikembalikan kepada batasan uruf yang berlaku di sana. Dulu Nabi SAW ketika beliau keluar kota, lalu singgah di Dzul Hulaifah, beliau sudah qashar. Padahal jarak antara Madinah dengan Dzul Hulaifah kurang lebih 11 kilo. Kurang lebih 11 kilo. Karena Dzul Hulaifah itu sudah jauh keluar dari Madinah. Dulu Madinah kan sempit ya, kecil ya. Masih sepi sehingga kota Madinah kecil. Sekarang semakin lebar. Dulu Dzul Hulaifah sudah jauh keluar dari pemukiman masyarakat Madinah. Di jarak 10 kilo. Sampai di Dzul Hulaifah beliau qashar. Meskipun jaraknya kurang lebih 11 kilo. Sudah? Karena urufnya ketika itu sampai di situ sudah dianggap keluar kota. Maka kalau di masyarakat kita untuk perjalanan di bawah 80 kilo dan masyarakat sudah menyebutnya sebagai orang sedang keluar kota, masuk sebagai musafir. Wallahu a'lam. Taib, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.